supaya orang itu mengagumin bahwa dia itu mempunyai ilmu kanuragan tingkat dewa. Tapi aslinya bukan kanuragan tingkat dewa, kanuragan tingkat Sontoloyo. Sontoloyo dobol alias Mbah Pekok itu ya, itu sama itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek ini guys. Baik, malam ini saya akan membahas tentang si Rajo dan Iwan Adin yang konon mempunyai kesaktian ilmu kebal ala sulap ya. Saya pastikan ilmu kebal milik Iwan PSSI adalah ilmu sulap, bukan ilmu kebal beneran. Itu hanyalah buat memancing-mancing atau gaya-gaya biar dianggap dia itu seorang pendekar atau pembela ulama yang beneran, padahal dia adalah pangsos atau numpang tenar semuanya. Sama Rajo juga begitu, sok-sokan, sok bisa, sok tahu, sok pinter, tapi omongannya keblinger. Nggak ada yang bener yang diucapin mereka, itu semuanya adalah doboler. Coba Anda terangkan berdua antara Rajo dan Iwan, Anda satu golongan, ngasihin juga bertiga, antara pengobatan Gus Samsudin yang praktek-praktek memindahin penyakit ke media kelapa, ke telur, terus praktek ilmu kebalnya yang dibacokin ke semangka, putus ke perutnya itu nggak luka. Coba kamu terangkan. Anda kan tahu itu sulap atau itu ilmu beneran, tapi Anda masih mendukung dia bahwa dia itu adalah Gus atau ulama pembasmi dukun santet katanya. Jadi Anda itu membenarkan pembasmi dukun santet yang dilakukan seorang Gus, Ustadz, dan Kiai yang kau dukung selama ini, kau keluarkan itu bener. Itu adalah Gus beneran, terus Ustadznya Ustadz beneran ya. Yang disebut Ustadz itu guru ngaji ya, dia adalah mempelajari muridnya supaya bisa memahami tentang agama. Tapi yang saya lihat di sini sebagai ustadz kayak nasihin juga itu nggak ada. Dia tuh memburu dukun santet dan di rumahnya pengobatan alternatif, tapi tidak diupload di YouTube. Yang diupload kesaktiannya sama kayak yang lain. Yang lain-lain juga begitu, kayak Gus Samsudin juga sama. Yang diupload kesaktian, tapi bukan kesaktian bener, kesaktian bohong-bohongan, kesaktian ala sulap, ala trik, supaya orang itu mengagumin bahwa dia itu mempunyai ilmu kanuragan tingkat dewa. Tapi aslinya bukan kanuragan tingkat dewa, kanuragan tingkat Sontoloyo. Sontoloyo dobol alias Mbah Pekok itu ya, itu sama itu. Tuh, Sontoloyo bin dobol bin koplak itu sama ya. Itu satu leteng, satu setel, mungkin satu perguruan tukang tipu. Orang yang sebut ilmu kebal itu rahasia ilahi, rahasia antara guru dan murid yang tidak bisa dipamerkan atau dipertontonkan ribuan orang, bahkan diupload di YouTube. Memakai tasbih yang diupload di Bang TIJ ya, itu kan kok videonya Samsudin pakai muridnya pakai ini apa, tasbih, terus dibelah-belah semangka di perutnya karena ternyata perutnya nggak luka. Itu menganggapnya ilmu kebal, itu padahal bukan kebal, itulah hanya pemain golok. Tumpul pun buat semangka itu putus gitu. Terus satunya dibacokin ke daun pisang. Nah, besok akan kubikinkan cara dan triknya, dan akan kukupas tuntas caranya biar anda kawan-kawan semuanya paham ilmu kebal beneran atau ilmu dobol-dobolan ya. Kan sudah banyak yang pernah saya praktekkan ilmu kebal, cuma ada yang sebagian tidak saya kasih tahu triknya. Karena apa? Karena bahaya, takutnya buat praktek di luar sana ini ya. Besok akan kubikinkan lah, ntar kalau besok nggak hujan akan kubikinkan
gimana orang itu bisa kebal senjata tajam tapi trik. Nah, besok akan ku bikin tes ke semangka. Semangkanya saya belah, terus timunnya saya belah. Setelah itu kita megang tasbih buat calung, ya kayak nggak mempan. Nah, itu sebenarnya bukan tasbihnya yang kuat atau sakti, bukan ya, karena itu permainan golok aslinya, permainan golok dan peso. Dulu pernah saya bikin konten untuk membongkar trik ilmu kebal yang biasa dipamerkan seorang dukun-dukun penipu atau dukun ustadz di tes ke timun. Itu pernah saya praktekkan. Nah, sekarang ada minta kawan-kawan tuh yang dari semangka itu kok bisa belah bang, ke badan nggak mempan, itu trik atau beneran. Nah, besok akan kupas tuntas ya. Itu sebenarnya palsu ya, hanyalah permainan sulap aslinya. Kayak Iwan Adin PSSI itu juga trik sulap juga, yang dibacokin ke pohon kelapa itu sama aja, double juga, itu sulap juga, cuma itu mengatasnamakan hasilnya ilmu kebal beneran. Bahkan saya pernah SMS pakai nomor cewek, itu bilangnya iya ilmu kebal, kita harus punya tirakat khusus ya. Nah, itu berarti kan dia double-doublean, aslinya dukun double juga gitu. Besok akan kukupas ya, akan kubikinkan triknya ya besok ya. Tuh Iwan Adin dan Rajo, gimana pendapat anda itu tentang doboler Blitar itu? Apakah masih kamu meyakinkan bahwa dia itu seorang gus, ustadz dan kiai? Dobol orang dobol itu ya ketemunya dobol. Orang dobol dibela sampai mati-mati, yang sampai ngotot. Itu sebenarnya anda sendiri tuh sudah tahu kalau itu dobol-dobolan, udah tahu sebenarnya kalau dilihat dari kata-kata dan tutur kata kamu. Tapi kamu itu hanya punya tujuan khusus, kayak mereka juga gitu ya, mau ikut dobol-dobolan juga karena kamu punya keahlian untuk apa itu, trik-trik sulap. Ntar kan ujung-ujungnya kamu pamer ilmu sulap yang kau anggap itu ilmu sakti beneran. Nah, orang ntar kan ketipunya di situ. Mungkin kamu ntar mau bikin tasbih atau bikin batu yang dipegang badan nggak mempan. Nah, itu biasanya mau bikin begitu. Itu di YouTube, di Facebook, di Instagram banyak yang praktek-praktek begitu. Tapi hasilnya ya double-doublean semua. Bohong-bohongan, saya jamin. Ilmu kebalan dipamerin itu bohong. Dia sama aja jualin. Jual apa itu? Jual jimat lah, jimat yang nggak ada gunanya sebenarnya. Bukan menjual ilmunya, bukan menjual jimat. Itu ya orang yang nggak paham dikira beneran, jimat beneran, jimat kesaktian, padahal tidak, padahal palsu, karena dia manusia yang malas untuk kerja, kepengen menghasilkan uang banyak, ya begitu dia. Makanya trik sulap dianggap ilmu beneran, padahal bukan, hanya untuk ngibul-ngibul atau penipu. Adin Iwan PSSI sama gurunya sama Samsudin yang banyak trik. Itu yakin trik semua, saya jamin. Kalau Samsudin itu 90,9% trik sulap. Nggak suka, samperin dan buktikan nama saya ya. Iwan Adin juga kalau nggak suka perkataan saya, samperin saya, buktikan ilmu kebalmu di depan mata saya. Paling UGD, langsung UGD atau rumah sakit, bisa-bisa rumah sakit jiwa yang akan menampungmu. Karena orang stres gitu, orang stres yang nggak normal ya pasti masuknya ke itu rumah sakit jiwa. Ya, oke, saya akhirin dulu sampai sini. Besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.